Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Bapak Ibu, para dosen dan pegawai dan juga jamaah Masjid Syamsul Ulum yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka walaupun tidak secara fisik, tapi kita dimudahkan oleh teknologi sehingga kita bisa bertemu di media ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, alhamdulillah ini adalah kesempatan yang kedua kita ngaji online. Pekan kemarin sudah kita coba, alhamdulillah mulus, dan hari ini kita kedua kalinya akan belajar tafsir Al-Quran dan Hadis bersama Ustadz Nur Mutakin, yang biasanya beliau memang mengisi secara rutin di Syamsul Ulum setiap hari Kamis siang. Tapi sesuai dengan himbauan dari pemerintah dan juga edaran dari rektor, kita bekerja dari rumah, dan tapi saya yakin kerinduan kita untuk terus menambah ilmu, pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Hadis tidak mungkin kita hentikan, sehingga kita fasilitasi secara online seperti ini. Untuk hari ini kita ada keistimewaan, nanti sebelum Ustadz Nur Mutakin akan ada sedikit sambutan dari Bapak Rektor. Tapi sebelum itu saya kira kita mulai dulu pertemuannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk menambah keberkahan kegiatan kita, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh saudara kita Arga Sabirin. Mohon kepada yang menyimak untuk di-mute saja audionya supaya tidak interferensi. Bisa secara terpusat di-mute kan Pak Catur? Oh iya. Pak Arif. Ininya Pak Arif, Pak hostnya. Ya. Ya, silakan. Arga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العدة فإن العدة لله جميعا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, demikian tadi lantunan kalam ilahi yang dibacakan oleh Saudara Arga Safirin. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita di siang hari ini. Amin. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Rektor Profesor Adi Wijaya. Ini memang kita buat spesial sekaligus munggahan mungkin ya. Karena besok kita akan mulai menjalankan ibadah saum Ramadan, insya Allah. Kalau nanti memang pengumuman dari sidang isbat diputuskan besok. Biasanya memang di Syamsul Ulum kita adakan semacam kajian menyambut Ramadan. Jadi ini kebetulan ada juga kajian tafsir, jadi kita satu paketkan. Alhamdulillah juga Ustadz Nur Muntakir sudah kelihatan hadir. Ahlan wa sahlan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita sebelum menyimak uraian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Muntakir, kita akan sama-sama simak dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Rektor. Kami persilakan Pak Adi. Terima kasih Pak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati beserta Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu pimpinan, Ibu Warek ya, dan Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, dosen-dosen, senior leader atau senior lecturer dari Telkom University, serta para pegawai yang saya cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad, wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita hari ini Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, di mana yang kadang-kadang kita lupakan ini adalah nikmat sehat. Tapi Alhamdulillah di tengah pandemi ini, sepertinya hampir setiap jamaah itu selalu mengungkapkan rasa syukur terhadap nikmat sehat ini setiap kali waktu. Dan kami berharap bahwa Bapak dan Ibu yang hadir di pengajian ini, semoga senantiasa sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan, insya Allah, dengan penuh kekhidmatan, kehusyuan, dan segala amal ibadah kita nanti diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pengajian, saya berharap bahwa rekan-rekan semua menyimak dengan baik. Saya sangat yakin bahwa kehadiran di sini insya Allah bisa menambah ilmu, karena memang amal tanpa ilmu katanya sia-sia. Mungkin Pak Ustadz nanti bisa menjelaskan lebih detail. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya cuma ingin mengungkapkan rasa syukur, Alhamdulillah, bahwa di sini ternyata sudah lebih dari 40 orang berkumpul, dan insya Allah ini adalah majelis yang diberkahi Allah. Semoga kita semua bisa mengikutinya dan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting, sehingga bisa menjadi bekal kita dalam menjalani ibadah Ramadan nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebutannya Pak Rektor. Insya Allah akan semakin memotivasi kita untuk menjalani ibadah saum sambil work from home. Jadi walaupun saum di rumah, tapi kerja tetap semangat ya. Mudah-mudahan siang-siang kalau ada jadwal meeting tidak ketiduran ya. Karena kalau meeting online kadang nggak kelihatan ini yang tertidur sama yang sedang melek gitu ya kalau videonya di off kan. Kami ucapkan juga terima kasih kehadirannya. Ini kelihatan ada Ibu Rina Pasaribu. Siapa lagi? Ada Pak Bambang Setia. Ada. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu ya. Alhamdulillah Bapak. Ada Pak Kiki, ada Pak Rizal, ada Bu Rina Fridiana. Wah, banyak lagi ini.
Subhanallah, ini luar biasa ya semangatnya. Mudah-mudahan semangat di awal Ramadan ini, menjelang Ramadan ini, bisa kita jaga terus sampai nanti tuntas. Walaupun mungkin nanti malam kalau memang mulai Ramadan kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, bagaimana halnya di Syamsul Ulum juga kita off-kan, kita fokus ke kegiatan kepedulian sosial. Mungkin sudah tahu informasinya Bapak Ibu. Kita melalui Lazis, alhamdulillah sudah bergerak, sudah menyebarkan sembako ke kaum duafa di sekitar kampus, juga bersama kerjasama dengan Endomen juga kita mengadvokasi atau memberikan santunan kepada adik-adik mahasiswa kita yang masih bertahan. Juga nanti ini di mulai Ramadan kita yang biasanya ada buka bersama di Syamsul Ulum, formatnya kita ubah. Kita tetap menghimpun titipan paket berbuka, tapi kita tidak adakan buka bersama di Syamsul Ulum, kita sebar ke kaum duafa di sekitar kita. Jadi insya Allah tidak akan masalah secara social distancing ya, tidak mengumpulkan massa, tapi kita datangi kaum duafa yang ada di sekitar kita. Ya mungkin kita sudah banyak melihat atau mendengar berita bagaimana dampak dari wabah ini luar biasa gitu kepada terutama para pekerja sektor informal yang paling terkena dampaknya ya. Kalau kita alhamdulillah walaupun bekerja di rumah, tapi insya Allah nanti besok sudah gajian ya Pak Kiki ya. Insya Allah gajinya nggak dipotong kan Pak Kiki ya. Bu Rina senyum-senyum aja tuh. Oh iya ada Bu Rina. Saya harus tanya Bu Rina dulu. Oh potong kuku, iya. Ya itu satu hal yang harus kita syukuri Bapak Ibu bahwa kita berdiam di rumah tapi masih ada penghasilan. Sementara di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita yang terpaksa di rumah tapi juga terpaksa bingung mau makan apa gitu ya. Ketika penghasilan berkurang malah mungkin tidak ada. Oleh karena itu kami sejak awal kampus memutuskan untuk aktivitas di rumah, baik perkuliahan maupun aktivitas lainnya termasuk di masjid. Oh ya, kami sapa dulu Ibu Rina Pujiastuti. Selamat bergabung Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kami Pak teruskan. Pak Nur. Ya Bu, ini sebelum kita ke kajian ada sedikit kami sharing informasi dulu Bu dari DKN. Jadi alhamdulillah kami sudah mulai bergerak sejak awal malah sebelum diberlakunya PSBB di Bandung Raya ya, kita sudah bergerak membagikan sembako, paket sembako ke kaum duafa di sekitar kita, termasuk ke pedagang-pedagang kecil yang sehari-hari biasanya berdagang di sekitar kampus yang sekarang pasti terpaksa tidak berdagang ya, karena mahasiswanya juga tidak ada. Itu kita sudah coba sentuh. Oleh karena itu kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam berikan donasi. Kami masih membuka kesempatan untuk yang ingin berdonasi, silakan bisa menghubungi Lazis Syamsul Ulum ataupun kepada para tim Amilin yang mungkin sudah mulai menyapa Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali kami tidak ingin berpanjang lebar, sudah dari tadi Ustadz Nur Mutakid sudah standby. Kita selanjutnya langsung saja menyimak uraian yang akan disampaikan oleh beliau. Kami persilakan Ustadz, tafadhol. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu
jamaah sekalian yang saya hormati, kajian kita pada siang hari ini melanjutkan kajian yang biasa kita lakukan di Masjid Syamsul Ulum setiap hari Kamis ba'da zuhur. Namun sebelumnya saya ingin mendoakan Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. diberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sekarang dengan sebaik-baiknya. Amin, ya Rabbal Alamin. Tema kita sekarang tentang fadilah saum ya, Bu. Fadilah itu artinya adalah keutamaan. Memang setiap ibadah dalam Islam itu selalu memiliki keutamaan. Keutamaan, memiliki keistimewaan, baik itu dirasakan di dunia maupun di akhirat nanti. Kita akan membaca, kita akan melihat beberapa keterangan baik dari Allah maupun dari Rasul-Nya yang berkaitan dengan fadilah saum ini. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Ini dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah 183. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sekali menyebutkan bahwa tujuan utama diwajibkan melaksanakan ibadah saum ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Takwa ini kalau kita lihat, dulu misalnya ada salah seorang sahabat Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab. Umar bertanya, takwa itu apa sih? Lalu sahabat tadi menjawab, pernah tidak kamu berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Apa yang kamu lakukan? Lalu saat itu Khalifah Umar menjawab, ya tentu saya akan hati-hati supaya kaki saya tidak menginjak duri yang bertebaran di jalan itu. Lalu sahabat tadi menjawab, itulah takwa. Jadi kalau kita lihat definisi takwa yang disampaikan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini, berarti takwa itu adalah hati-hati. Bersikap hati-hati sehingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan. Baik merugikan secara duniawi maupun merugikan secara ukhrawi. Nah, itu takwa. Kalau kita lihat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, surga itu uiddat lil muttaqin misalnya. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi disebut bahwa tujuan melakukan ibadah saum adalah supaya bertakwa. Terus Allah mengatakan surga disediakan bagi orang yang bertakwa. Berarti ibadah saum ini adalah jalan yang akan mengantarkan kita masuk surga. Kalau kita lihat keterangan yang lain misalnya. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia
di antara kalian adalah yang paling takwa. Berarti ibadah saum ini adalah salah satu sarana yang dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan. Kalau kita misalnya lihat ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Berarti ibadah saum ini adalah sarana bagi kita untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Misalnya katakanlah sekarang kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Kalau ini kita sebut sebagai suatu apa istilahnya itu, suatu masalah. Sedangkan tadi saum adalah supaya kita bertakwa. Kemudian takwa itu adalah salah satu manfaatnya. Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini, datangnya kewajiban saum ini, mempercepat, amin ya, mempercepat jalan keluar atas wabah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Begitu. Nah, itulah di antara tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah saum adalah supaya la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat surat Al-Hujurat, ternyata takwa itu sering dikaitkan dengan persoalan akhlak. Misalnya kalau Bapak dan Ibu lihat surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan jangan menghina orang, sebab bisa saja yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan memberikan gelar yang buruk. Jangan suka mengejek. Lalu di ayat yang 12, jangan berburuk sangka. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Kemudian, jangan saling menggunjing. Lalu di ayat yang ke-13, Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi Allah dalam ayat ini mengaitkan ketakwaan itu dengan akhlak. Rasulullah dulu pernah menyampaikan bahwa yang paling memberatkan timbangan adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau ini kita gabung, tadi saum supaya bertakwa, sedangkan takwa sangat erat kaitannya dengan akhlak yang baik, berarti saum ini adalah salah satu alat, salah satu sarana untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki akhlak yang baik. Jadi begitu luas manfaat dan keistimewaan dari takwa ini yang merupakan tujuan utama diwajibkannya ibadah saum. Itu keutamaan yang pertama tentang saum. Yang kedua, ini sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, alaika bis-saum, hendaklah kamu melaksanakan saum, fa innahu la mislalahu, karena tidak ada ibadah yang seperti saum. Nah, ini catatan dari Rasulullah. Tidak ada ibadah yang seperti saum. Mari kita buktikan. Sholat itu yang selama ini kita laksanakan paling beberapa menit. Baca Al-Quran juga sama. Berzikir juga sama. Tapi kalau saum, dari subuh sampai maghrib, kita terus-terusan mendekatkan diri kepada Allah. Kita terus-terusan ibadah.
Makanya Nabi mengatakan nggak ada ibadah seperti saum. Kalau kita kejar, apakah kita mampu melaksanakan sholat sejak subuh sampai maghrib? Tentu tidak akan mampu. Bisakah kita baca Al-Quran dari subuh sampai maghrib? Tidak bisa. Bisakah kita berzikir selama itu? Subhanallah, tidak bisa. Tapi kalau ibadah saum, justru kita melakukan itu. Setiap detik yang kita jalani, semenjak subuh sampai maghrib, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang beribadah, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kalau ibadah yang lain itu kelihatan prakteknya. Orang sedang baca Al-Quran, kelihatan. Dia sedang memegang mushaf, kemudian terdengar suara keluar dari mulutnya, kelihatan dia sedang baca Al-Quran. Sehingga kalau zaman sekarang, kalau mau difoto, selfie misalnya, atau difotoin sama orang, kelihatan dia sedang baca Al-Quran. Kemudian haji, umroh, kelihatan. Dia sedang tawaf, kelihatan. Dia sedang sa'i juga kelihatan. Kita sekarang sering lihat ada orang yang sambil sa'i, sambil tawaf, di-shoot, di film, di foto, kelihatan amaliyahnya. Tetapi kalau saum itu tidak kelihatan. Sehingga tidak bisa dibedakan antara orang yang sedang saum dan orang yang sedang tidak saum. Tidak kelihatan. Makanya saum ini satu-satunya ibadah yang susah riaknya. Begitu. Paling riaknya itu dia lapor sama orang. Saya rajin puasa Daud. Saya rajin puasa Senin Kemis. Kalau dalam bahasa agama, itu istilahnya sum'ah. Dia perdengarkan kebaikannya kepada orang. Tapi kalau dilihat susah, karena memang ibadah saum ini adalah ibadah yang tidak kelihatan. Sehingga jarang kan kita temukan, misalnya di medsos, di media sosial, orang sedang saum kemudian difoto, lalu ditulis di bawahnya, lagi puasa nih, bedanya apa? Nggak ada. Maka ibadah saum ini menjadi kata Nabi tadi, tidak ada ibadah yang seperti saum. Kemudian yang ketiga, ibadah saum ini satu-satunya ibadah yang bisa dilakukan sambil tidur. Coba, kalau kita melihat orang sedang tidur, terus ditanya, dia sedang sholat apa sedang tidur? Jawabannya sedang tidur. Karena kalau orang sholat sambil tidur, ya tidak sah sholatnya. Lalu kita lihat ada orang lagi pegang mushaf, tapi tidur. Lalu tanya, dia sedang baca Quran apa sedang tidur? Jawabannya sedang tidur. Jawaban kita tidak sedang baca Quran, tidak. Karena susah menggabungkan antara tidur dan baca Quran. Susah menggabungkan antara tidur dan berzikir. Susah menggabungkan antara tidur dengan sholat. Tapi ibadah saum, subhanallah. Orang bisa saum sambil tidur. Subhanallah ini. Bahkan kalau lebih ekstrim lagi, orang buang air kecil, buang air besar, sambil saum, sah saumnya. Ibadah mana yang seperti ini tidak ada. Begitu. Cuma tersebar sekarang di masyarakat bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Itu hadisnya tidak sahih itu. Karena kalau kita lihat hadis yang lain, orang yang sedang tidur itu diangkat pena. Jadi tidak ditulis. Yang benar adalah orang yang sedang puasa, kalau dia tidur, dia tetap dicatat sedang ibadah. Bukan karena tidurnya, tapi karena puasanya. Jadi subhanallah ibadah puasa ini. Dia kata Nabi tidak ada yang seperti puasa ini atau saum. Kemudian yang ketiga,
Nabi Muhammad mengatakan asyamu junnah. Saum itu adalah tameng. Junnah itu artinya tameng. Tameng. Kita tentu tahu fungsi tameng. Tameng itu fungsinya adalah untuk menyelamatkan diri dari serangan. Begitu. Karena kalau kita lihat istilah tameng yang dikemukakan oleh Nabi ini, kehidupan seorang muslim itu banyak diserang dari sana sini. Gitu. Intinya adalah bagaimana supaya dia menjadi muslim yang tidak baik. Maka serangan-serangan tersebut butuh tameng. Lalu kata Nabi, salah satu tamengnya adalah saum ini. Dia bisa menjadi tameng. Apalagi ada semacam penelitian bahwa syahwat yang memuncak-muncak itu juga bisa diakibatkan karena makanan. Lalu di saat saum, diatur pola makan kita. Kita disuruh untuk lapar. Mungkin salah satu manfaatnya, sehingga dorongan syahwat itu menjadi terkendali dengan sendirinya. Nabi mengatakan bahwa puasa itu adalah tameng. Tameng itu fungsinya adalah menghalangi, melindungi kita dari hal-hal yang dapat mencelakakan kita. Begitu. Lalu Nabi melanjutkan dalam hadis ini, fala yarfus wala yajhal. Oleh karena itu jangan berkata jorok, jangan berkata bodoh. Memang luar biasa saum ini. Ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang negatif itu menjadi teredam dengan sendirinya lewat saum ini. Karena ada anggapan di pikiran kita, di pikiran banyak orang bahwa ucapan-ucapan yang kotor itu dapat merusak saum. Nah, ini mungkin salah satu hikmah saum itu. Sehingga ketika orang sedang melaksanakan saum, apalagi di bulan Ramadan ini, entah kenapa itu yang namanya bohong, yang namanya gosip, yang namanya ucapan-ucapan yang tidak baik itu menjadi ditinggalkan dengan sendirinya. Ini salah satu berkah saum. Karena ada anggapan bahwa ucapan-ucapan seperti itu dapat merusak saum. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, bahkan kata Nabi, kalau ada orang yang mencaci dia, mengajak berkelahi, falyakul inni shaim. Maka ucapkan saja sama dia, maaf saya sedang saum. Ini luar biasa. Dulu pernah kejadian, Abu Bakar dicaci. Di dekatnya ada Rasulullah. Abu Bakar diam, Abu Bakar dicaci, tapi beliau tidak membalas. Rasulullah senyum aja. Rasulullah senyum saja. Tapi karena cacian itu semakin menghebat, cacian itu semakin menggila, kalau dalam bahasa sekarang, Abu Bakar ya tidak kuat juga. Akhirnya beliau membalas cacian itu. Ketika beliau membalas, Rasulullah pergi. Ketika beliau tidak membalas, Rasulullah senyum. Nah, ini kan menjadikan keheranan di mata Abu Bakar. Sehingga tatkala Rasulullah pergi, Abu Bakar kemudian menyusul beliau. Kata Abu Bakar, Rasul, kenapa ketika saya tidak membalas, saya melihat Anda senyum-senyum aja. Tapi ketika saya membalas cacian itu, kok Anda malah pergi? Lalu jawaban Nabi menarik, Bapak dan Ibu. Jawaban Nabi, ketika Anda diam, saya lihat malaikat sedang membalas cacian orang itu. Itu kata Nabi. Tapi ketika Anda membalas cacian itu, malaikat pun pergi. Jadi seolah-olah tugas mereka untuk membalas cacian itu diambil oleh kamu. Nah, karena saya melihat malaikat pergi, ya sudah, saya juga pergi aja. Begitu kata Nabi. Nah, saum melatih kita untuk memiliki akhlak seperti itu. Bahkan kata Nabi, ketika ada seseorang mencaci kita,
lalu kita kemudian sedang saum, maka ucapkan, saya sedang saum. Dalam hal ini tidak termasuk dalam konteks riya. Ngasih tahu sama orang itu bahwa kita sedang saum, bukan riya. Memang syariatnya seperti itu kalau dicaci. Misalnya kalau kita gabung dengan keterangan yang lain, kapan kita boleh mengatakan bahwa kita sedang saum? Kita boleh mengatakan kita sedang saum, satu, apabila kita dicaci orang. Ini tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Yang kedua, apabila kita diundang makan. Kalau kita diundang makan ketika kita sedang saum sunat, dan kita berniat melanjutkan saum sunat kita, maka kita harus bilang sama orang yang mengundang bahwa kita sedang saum. Itu tidak ada riya di sana. Supaya tidak timbul suudzon kepada yang mengundang kita tadi. Begitu, Bapak dan Ibu. Jadi yang ketiga, puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah tameng. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan begini, Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada dalam genggaman tangannya, la khaluf famis shaim, bau mulut orang yang saum, atyabu indallah min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, inilah keutamaan yang keempat. Bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Berarti ada aroma-aroma, teh, casannya teh, casan laptop. Ini punya Bapak. Ini ya. Oh ya ini. Kalau kita lihat hadis ini, berarti kita mungkin bisa menarik kesimpulan seperti ini, Pak. Bahwa ada aroma yang tercium oleh Allah, tapi tidak tercium oleh kita. Begitu. Nah, Bapak Ibu lihat dalam hadis ini, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Berarti ada aroma-aroma yang tercium oleh Allah, tapi tidak tercium oleh kita. Misalnya, kita ambil contoh yang lain. Itu Rasulullah itu pernah, Pak, bareng sama istrinya, yaitu Siti Aisyah. Kemudian tiba-tiba lewat orang yang, maaf ya Ibu ya Pak, ada orang yang badannya itu pendek. Lalu Siti Aisyah komentarnya begini, Pak, qasir. Qasir itu artinya adalah pendek. Maksudnya orang itu pendek. Siti Aisyah bilang begitu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan apa, Pak, kepada istrinya? Itu katanya, satu kata yang keluar dari mulutmu tadi, kalau dicampur dengan air laut, maka air laut akan busuk saat itu juga. Nah ini Pak. Artinya, ucapan-ucapan yang menghina, ucapan-ucapan yang kotor, yang intinya adalah merendahkan orang lain, itu busuk dan bau. Bahkan saking busuknya, kalau dicampur dengan air laut, semuanya tercemar. Bayangkan, Pak Ibu, betapa hebatnya ucapan buruk yang keluar dari mulut seseorang itu. Mari kita ambil contoh yang lain, membicarakan keburukan orang. Kata Allah, itu bagaikan memakan bangkai, saudara. Bapak dan Ibu tentu tahu, bangkai itu adalah daging yang sudah busuk. Berarti
ketika seseorang membicarakan keburukan orang, itu aroma-aroma busuk berseliweran di ruangan itu. Namun sayang, tidak tercium oleh manusia, terciumnya oleh Allah dan para malaikatnya. Mari kita lihat contoh yang lain. Kata Nabi, kalau Bapak sholat malam, lalu kemudian Bapak baca Al-Quran dan bacaannya diperdengarkan, maksudnya jahar begitu ya Pak ya, bukan sir, jahar itu ayat-ayat sucinya kedengaran. Apa kata Nabi Pak? Nabi mengatakan, malaikat mendekat sampai ke mulut. Sehingga Nabi berpesan, makanya kalau mau sholat malam, gosok gigi dulu. Karena ada makhluk Allah yang mendekat. Ini artinya apa? Ini artinya di saat seseorang membaca Al-Quran, dia sedang menebarkan aroma yang sangat wangi di sekelilingnya. Kita lihat contoh yang lain. Dulu ketika Nabi cerita tentang roh, ketika dicabut nyawa oleh malakul maut, ini berita ini dapat kita lihat dalam hadis Muslim. Itu ketika roh orang soleh dicabut, apa kata Nabi? Itu para malaikat di langit pada ribut. Mereka ributnya apa, Ibu? Wangi apa ini? Wangi apa ini? Begitu. Lalu malakul maut bilang, ini katanya nyawa orang soleh, baru dicabut. Berarti Pak, kesolehan yang selama ini Bapak bangun, kesolehan yang selama ini Ibu bangun, itu memberikan aroma wangi bagi ruhani kita. Namun kita tidak menciumnya. Aroma itu tercium oleh Allah dan para malaikat. Sebaliknya, ketika roh orang kafir, orang durhaka dicabut, itu malaikat di penjuru langit itu ribut. Mereka bilang, bau apa ini? Bau apa ini? Gitu. Lalu malakul maut bilang, ini roh orang yang kafir, yang durhaka baru dicabut. Artinya perbuatan dosa, maksiat yang selama ini dilakukan oleh manusia ternyata menimbulkan aroma busuk bagi rohani. Nah, dalam konteks saum ini ternyata bau mulut orang yang saum itu ternyata wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak boleh dikaitkan dengan hukum, karena ini kaitannya adalah dengan keyakinan. Begitu. Misalnya ditanyakan, bagaimana hukumnya gosok gigi ketika sedang saum? Gosok gigi ketika sedang saum itu tidak membatalkan saum. Tapi itu katanya aromanya bagaimana? Jadi bau busuknya, bau mulut jadi hilang gara-gara gosok gigi sehingga nanti tidak wangi lagi di sisi Allah. Tidak begitu. Karena hadis itu harus kita tempatkan dalam porsinya masing-masing. Hadis ini berbicara tentang keyakinan, bukan berbicara tentang syariat. Kalau berbicara tentang syariat, maka kita temukan dalil yang lain bahwa Rasulullah SAW ketika siang hari saum, beliau tetap melakukan siwak. Siwak itu artinya gosok gigi. Itu yang keempat, Pak Ibu ya, tentang keutamaan saum ini. Yang kelima, nah ini hadis populer sekali. Banyak penafsiran seputar hadis ini. Jadi kata Nabi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Ini hadis qudsi. Setiap amal soleh itu, setiap ibadah itu adalah untuk hambaku, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzibih. Saum itu untuk saya, kata Allah, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Bapak kalau telusuri
ibadah-ibadah, keutamaan-keutamaan ibadah, satu-satunya yang memakai kalimat seperti ini hanya saum, Pak. Gitu. Saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah butuh kepada ibadah hambanya. Begitu. Oleh karena itu kita temukan banyak penafsiran ulama seputar kalimat ini. Namun yang jelas kalimat ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah saum ini. Walaupun kita sepakat, kalau ditanyakan kepada kita, mana di antara seabrek ibadah yang ada dalam Islam ini yang paling utama? Kita tentu jawabannya sepakat, sholat. Gitu, sampai-sampai ada hadis yang pertama kali ditanya di akhirat nanti adalah sholat. Kemudian kalau sholatnya beres, kemudian baru Allah akan melihat ibadah-ibadah yang lain. Namun keterangan ini bahwa saum hanya untuk Allah, padahal kita tahu bahwa Allah itu tidak butuh kepada ibadah hambanya. Ini untuk menunjukkan betapa mulianya nilai saum ini. Mungkin kita bisa lihat sabda Nabi. Nabi pernah mengatakan begini, Ibu. Seandainya bangsa jin dan bangsa manusia, kata Nabi ini, Pak, semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, itu semuanya memiliki tingkat kesolehan yang sempurna, jadi semuanya ini, Pak, jadi bangsa jin, bangsa manusia, semuanya soleh-soleh, dan solehnya semuanya sempurna. Apa kata Nabi? Itu tidak menaikkan kekuasaanku sedikit pun, kata Allah begitu. Jadi orang mau soleh semua, kekuasaan Allah tidak bertambah. Kemuliaan Allah tidak bertambah. Sebaliknya, Nabi melanjutkan, sekiranya bangsa jin dan bangsa manusia memiliki tingkat kejahatan yang paling sempurna, jadi semuanya jahat banget gitu. Kata Nabi, kata Allah, itu tidak menurunkan kekuasaanku sedikit pun. Lalu Nabi melanjutkan dalam hadis qudsinya itu, bahwa apa yang kalian lakukan, itu semuanya adalah untuk kalian, begitu. Oleh karena itu, sabda Nabi yang ini, bahwa saum adalah untukku, itu untuk menunjukkan betapa mulianya ibadah saum ini. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Kemudian yang keenam, Nabi mengatakan keutamaan yang keenam, lisoim farhatani. Bagi orang yang saum itu menanti dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia akan merasakan dua kegembiraan itu. Idza aftara fariha, jika dia berbuka dia gembira. Wa idza laqiya rabbah fariha bisaumihi, dan jika dia berjumpa dengan Tuhannya, dia pun gembira dengan saumnya itu. Nah, ini keutamaan yang keenam. Nah, tidak dipungkiri ya, Bapak dan Ibu, kalau datang waktu maghrib, itu adalah suatu kegembiraan bagi orang yang sedang saum. Bahkan ada guyonnya, Pak. Teh manis juga terasa lebih nikmat dibanding hari-hari yang lain, begitu. Bahkan di Indonesia ini, bukan di Indonesia mungkin Pak ya, di sebagian wilayahnya, mungkin di Bandung misalnya, itu ada makanan favorit buka puasa, yaitu bala-bala. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan bahwa buka puasa itu lebih utama dengan kurma, tapi nampaknya kedudukan kurma ini ratingnya kalah ini dengan bala-bala.
Bahkan saya pernah menyaksikan di salah satu masjid, ada piring bala-bala, ada piring korma. Yang pertama kali habis adalah piring bala-bala itu. Nah, ini suatu kegembiraan bagi yang saum. Namun, kalau Bapak melihat hadis ini adalah kegembiraan awal. Karena ketika Bapak dan Ibu gembira saat berbuka, sebetulnya Bapak dan Ibu sedang menunggu kegembiraan yang kedua. Yaitu gembira saat berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang rajin saum, bersiap-siap saja. Bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah nanti dengan penuh kegembiraan. Amin. Pak Ibu ya. Kalau Bapak lihat di sini, Nabi mengatakan gembira saat berbuka. Oleh Nabi di sini berbuka diistilahkan dengan apa? Aftoro. Iftar. Jadi iftar itu artinya berbuka. Nah, nanti setelah Ramadan ini selesai, kita akan merayakan Idul Fitri. Satu akar kata dengan iftar, yaitu hari raya berbuka. Begitu, Pak. Kalau ketika Ramadan, kita boleh makan itu saat maghrib tiba. Tapi beres Ramadan, kita boleh makan itu seharian penuh, membedakan dengan hari yang sebelumnya. Makanya Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Ada kegembiraan, sampai-sampai ada larangan dari Nabi melaksanakan saum sunat di hari raya. Haram itu hukum. Karena Idul Fitri itu adalah hari berbuka, di mana semuanya tidak boleh saum pada saat itu. Lalu ada satu lagi istilah, yaitu takjil. Kalau di kita, takjil itu istilahkannya kolak, Ibu. Padahal takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Itu takjil namanya. Memang ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbuka, iftar, itu memang sunnahnya adalah disegerakan. Menyegerakan berbuka itu istilahnya adalah takjil. Kalau di kita takjil istilahnya kolak. Sehingga ada orang yang makan sudah beres, dia masih nanya, takjilnya mana? Padahal takjil itu artinya menyegerakan berbuka. Nah, itulah kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang saum. Yang ketujuh, saum itu adalah kifarat dosa. Ya, dia fungsinya sama, menggugurkan dosa. Sebenarnya kalau saum menggugurkan dosa, ini juga berlaku dalam ibadah-ibadah yang lain sebenarnya. Misalnya kalau Bapak baca tentang sholat yang 5 waktu, itu Nabi mengatakan bagaikan orang mandi 5 kali sehari. Sampai Nabi mengatakan, apa mungkin ada kotoran yang tersisa di tubuhnya? Begitu kata Nabi. Lalu jawab sahabat, tidak mungkin Rasul, kalau orang mandi 5 kali sehari, masih tersisa kotoran di badannya. Lalu kata Nabi, itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Oh, jadi sholat pun menghapus dosa. Lalu kita tengok wudu misalnya. Bapak Ibu juga sering baca hadis ini. Kalau berwudu, katanya kalau kumur-kumur, membersihkan dosa ucapan. Kemudian kalau membasuh wajah, membersihkan dosa mata, kemudian membasuh tangan. Sampai kata Nabi, dosa itu ikut mengikuti aliran air sampai tetes yang terakhir. Begitu. Lalu haji misalnya, Bapak pernah dengar orang yang menunaikan ibadah haji, kalau dia pulang bagaikan terlahir kembali. Jadi semua ini sebetulnya ada dijawab oleh Allah sendiri dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwa
kebaikan itu dapat menghapus dosa. Jadi kalau di sini disebut saum itu adalah kifarat dosa, menggugurkan dosa, ini tidak hanya berlaku dalam saum saja, tapi juga berlaku dalam ibadah-ibadah yang lain. Kemudian keutamaan yang ke-8. Nah ini, Nabi mengatakan, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-royan. Di surga nanti ada satu pintu yang bernama ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang yang rajin saum akan masuk dari pintu itu di hari kiamat nanti. Kalau kita lihat, ini adalah orang-orang yang rajin saum. Kalau disebut rajin saum, berarti wallahu alam, ini lebih kepada orang yang melaksanakan saum sunnah. Karena untuk kewajiban itu tidak ada istilah rajin. Kalau kewajiban itu ya harus. Maka ini kabar gembira bagi orang yang rajin melaksanakan saum, nanti di hari kiamat dia akan masuk dari pintu ar-royan. Ar-royan itu ini, Bu. Roy itu ini. Tenggorokan yang selalu basah. Ini adalah bahasa Nabi, karena orang yang sedang saum, itu tenggorokannya kering. Maka nanti oleh Allah dibalas, dia akan masuk dari pintu yang dia tidak akan merasakan dahaga untuk selama-lamanya. Namanya pintu ar-royan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, enggak ada yang masuk dari sana kata Nabi selain orang-orang yang rajin saum. Yuqalu aina shaimun, nanti malaikat nanya, mana itu orang-orang yang rajin saum? Nanya di padang mahsyar. Fayakumuna, maka orang yang rajin saum semuanya pada berdiri. Begitu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Jadi kata malaikat, mana itu yang rajin saum? Lalu mereka pada berdiri. Yang tidak rajin saum ya tidak berdiri. Fa idza dakhalu ughliqa. Bila mereka masuk dari pintu itu, maka pintu itu langsung ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Sehingga tidak ada lagi orang lain yang masuk dari pintu itu. Nah ini kabar gembira bagi orang yang rajin saum. Nah ini ada yang menarik Ibu, Bapak. Nabi mengatakan katanya di surga itu ada babus sholah. Pintu sholat. Dari namanya saja kita sudah nebak. Pintu sholat. Ini pasti buat orang yang rajin sholat. Namanya saja pintu sholat. Lalu babul jihad, kata Nabi. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak. Ini pasti buat orang yang berjihad membela agama. Babu sodakoh. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu bahwa itu untuk yang rajin sodakoh. Tapi aneh, untuk yang rajin saum, Nabi nggak bilang babus siam, bab puasa enggak. Nabi mengatakannya babur royan, ar-royan. Jadi tidak dikatakan babu siam, tapi dikatakannya babu royan. Menarik ini. Ini salah satu keistimewaan saum. Di mana orang yang rajin saum akan masuk dari pintu itu. Maka Bapak Ibu yang rajin saum, ya bersiap-siap saja untuk masuk surga, masuk dari pintu itu. Amin, Pak Ibu ya. Nabi juga menjelaskan pintu yang lain, yaitu pintu paling tengah. Tapi Nabi nggak bilang pintu apa namanya. Nabi hanya bilang siapa yang masuk dari sana. Nabi mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah.
Jadi artinya anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dia akan masuk surga dari pintu paling tengah. Nah, ini kabar gembira buat anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang apa istilahnya itu menjadikan orang tuanya itu sebagai proyek surga. Nabi mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Lalu ada lagi dalam hadis Bukhari itu orang yang masuk surga tanpa hisab itu dia akan masuk surga dari pintu paling kanan. Aimanu abwabil jannah. Pintu surga itu kata Nabi ada 8, tapi Nabi cuma menjelaskan 6. 2 lagi wallahu a'lam. Begitu, Pak Ibu. Lalu wah ini sudah jam berapa ini? 1.30 ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak dan Ibu. Dipersilakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Kalau malu bersuara mungkin boleh ditulis di chat. Silakan. Ini kesempatan kita untuk mempersiapkan bekal ilmu kita untuk menjalani ibadah saum Ramadan. Kan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa Saya Pak Catur. Oh, mangga Pak Adi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siraman rohaninya, insya Allah sangat bermanfaat bagi kami Sivitas Akademika TELU. Alhamdulillah. Dan ini terkait dengan tadi yang diceritakan pada saat Abu Bakar mendapat cacian gitu ya. Masya Allah itu pada saat itu kan ada Rasul, jadi bisa langsung mendapatkan pencerahan dari Rasul. Nah ini kita kan kadang-kadang diberitahu oleh orang lain juga belum tentu masuk. Tapi kadang-kadang yang dikhawatirkan ini adalah kita menjalani puasa, itu khawatirnya adalah puasa kita itu cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Jadi pahalanya tidak memperoleh seperti bagaimana yang kita harapkan. Mungkin kalau seperti itu mungkin la'alakum tattaqun juga belum tentu dapat kalau begitu, khawatirnya begitu. Nah, sense yang seperti apa yang kira-kira bisa menjaga diri ini untuk senantiasa paling tidak bermuhasabah, berintrospeksi diri walaupun tidak melalui orang lain seperti itu. Jadi diharapkan bahwa kita itu memiliki semacam tameng, yang disebut tameng ya, tameng di dalam diri kita sehingga kita mampu merenung, memikirkan bahwa oh ini sudah keluar jalur, segera istighfar dan seterusnya. Nah, barangkali ada tipsnya gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Baik Pak. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan begini Pak. Dalam surat Al-A'raf, innalladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa itu, idza masahum ta'ifum minasyaitan, apabila ada bisikan-bisikan syaitan, tadzakkaru, mereka akan segera ingat, fa idahum mubsirun, sehingga mereka langsung menyadari kesalahannya itu. Jadi subhanallah ini Pak, kalau tadi Allah mengatakan bahwa saum itu adalah la'alakum tattaqun, ternyata takwa itu dapat membuat kita kemudian memiliki apa tadi istilah Bapak itu, perasaan begitu ya Pak ya. Memiliki apa semacam filter di saat hendak melakukan perbuatan tidak. Betul Pak, ada sense-nya itu Pak. Itu ada dalam surat Al-A'raf gitu ya Pak ya. Mungkin bisa saya lihat dulu. Ibu ada Al-Quran Bu? Teh ada Al-Quran. Itu dalam surat Al-A'raf. Salah satu manfaat takwa itu adalah itu. Iya. Kemudian Pak, ini ada doa dari Rasulullah ya Pak ya. Karena walaupun bagaimana yang Bapak
tanyakan tadi itu kaitannya adalah dengan akhlak, gitu Pak. Nah, kalau kaitannya dengan akhlak, ini ada doa yang populer sekali Pak, tetapi itu sering dijadikan sebagai doa bercermin. Padahal itu sebetulnya doa minta akhlak. Jadi bunyi doanya itu Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah jasadku, memperindah wajahku, rupaku, badanku, maka perindah juga akhlakku. Nah, jadi apa Pak? Memiliki akhlak yang baik itu dua Pak. Satu, memang kita berikhtiar untuk menuju ke sana. Yang kedua, itu lebih banyak karunia Allahnya, gitu. Lebih banyak bantuan Allahnya, lebih banyak pertolongan Allahnya. Gitu. Oleh karena itu, ikhtiar-ikhtiar pendekatan diri yang selama ini Bapak lakukan, insya Allah salah satu manfaatnya adalah Allah bimbing untuk memiliki akhlak yang baik. Itu mungkin rahasianya Pak, kenapa di bulan Ramadan ini kita gempur dengan banyak sekali ibadah, begitu Pak. Baca Qur'annya, sodakohnya, zikirnya, berdoanya, gitu Pak. Sehingga itu insya Allah gitu ya Pak. Walaupun kita tidak bisa Bapak dan Ibu apa istilahnya itu 100% karena istilahnya kita ini makhluk yang lemah, tetapi setidaknya ikhtiar kita menuju ke sana dihargai, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak surat Al-Araf tadi Bapak bisa lihat di surat Al-Araf ayat 201 ya Pak ya, yang tadi saya sampaikan itu. Surat Al-Araf ayat 201. Demikian Pak. Berikutnya ada pertanyaan tertulis itu, Ustadz, dari Pak Mahmud. Oh ya, boleh Pak. Bisa lihat ya Ustadz ya. Ini beliau bertanya, pintu Ar-Rayyan akan menjadi pintu saum masuk orang yang saum. Babus sholat juga ada babul jihad. Babus sodakoh. Dengan nama ini kita bisa menebak. Namun untuk perajin saum nama pintu surganya Ar-Rayyan. Orang, amin ya rabbal alamin. Orang tua itu pintu surga paling tengah. Bolehkah ditanyakan ayat Al-Anfal 29, orang yang bertakwa mendapatkan furqan. Apa maksud ayat ini? Itu beliau tuliskan situ. Ya. Surat Al-Anfal ya Pak ya. Ini adalah furqan itu mungkin kalau kita terjemahkan itu pembeda ya Pak ya. Membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah ini ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian furqan. Furqan ini kalau kita lihat di sini, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Mungkin kasusnya seperti ini, Pak. Orang itu mengenal benar dan salah itu karena ilmu. Gitu. Jadi salah satu manfaat ilmu itu adalah mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kadang-kadang, Pak, dia dihadapkan kepada masalah yang dia belum mendapatkan ilmunya. Sedangkan dia harus menentukan keputusan saat itu. Nah, ketakwaan yang ada pada dirinya itu bisa melahirkan kemampuan kepada dia untuk kemudian menentukan pilihan dan pilihan itu benar. Mungkin itu Pak furqan di sini karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Al-Qur'an ini sebagai furqan. Kalau kita hendak membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang salah, maka pedomannya adalah Al-Qur'an. Kalau kita ingin membedakan mana ibadah yang benar, mana ibadah yang salah, maka pedomannya adalah Al-Qur'an dan hadis gitu Pak. Namun seperti tadi, mungkin ini dialami juga oleh Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ada masalah baru, kita belum siap dengan ilmunya, katakan seperti itu. Tiba-tiba kemudian Allah memberikan ilham kepada kita, akhirnya kemudian dibuka jalan dan keputusan kita itu benar. Itulah mungkin yang dimaksud furqan sebagai buah dari ketakwaan kita. Mungkin itu Pak.
Baik, silakan kalau masih ada pertanyaan, kita insya Allah ada waktu masih sekitar 15 menit ke depan. Oh, iya. Boleh dioptimalkan, Bapak Ibu? Oke, siap. Ustaz, saya Arga izin bertanya. Boleh. Ingin tahu lagi asbab ataupun asal-usul sholat tarawih berjamaah dulu itu gimana? Karena sempat saya juga pernah dengar bahwa Rasulullah nggak mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Cuman itu digagas oleh Umar bin Khattab seperti itu. Itu gimana itu ceritanya, Ustaz? Apakah benar atau gimana Boleh. gitu, hadis atau dalilnya? Karena kan sekarang ya kemungkinan besarnya kita juga agak sholat berjamaah tarawih seperti itu. Yang kedua terkait Baik. pengen tahu juga nih hadis ataupun ayat yang memperkuat terkait pelaksanaan sholat tarawih 4/2 Ustaz. 4 rakaat sama 2 rakaat seperti itu. Makasih Ustaz. Ya. Tentang tarawih. Dulu itu kan kisahnya begini. Rasulullah itu beliau sholat. Kemudian kebetulan kan Rasulullah itu rumahnya dekat masjid. Begitu. Nah, saat itu Rasulullah sholat, dan sholatnya juga kalau kita melihat keterangan itu, walaupun itu dilaksanakan di masjid itu pakai tabir. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah ngajak orang sholat bareng tarawih, itu nggak pernah. Begitu. Nah, tapi karena di masjid itu ada orang, maka orang yang ada sahabat Rasul maksudnya, maka sahabat Rasul yang tinggal di masjid itu memanfaatkan. Mumpung Rasulullah salat malam, akhirnya dia ikut bermakmum, mengikuti salat Rasul. Ceritanya seperti itu. Itu di malam pertama. Kemudian besoknya, sahabat yang ikut berjamaah tarawih bersama Rasulullah itu, dia menyebarkan berita sama orang. Gitu. Kalau sekarang mungkin pakai WA atau pakai apalah. Kalau dulu ya dari mulut ke mulut. Akhirnya bisa ditebak. Pada malam berikutnya, itu jumlah jamaah semakin banyak. Karena bagi mereka, ikut bermakmum kepada Rasulullah itu adalah suatu keistimewaan, suatu kenikmatan gitu. Lalu, malam kedua. Malam ketiga bisa ditebak. Itu yang hadir di malam kedua, dia kemudian menyebarkan berita lagi. Sehingga pada malam ketiga, jumlah orang yang melaksanakan sholat tarawih itu semakin banyak. Boleh dikatakan kalau dalam bahasa sekarang itu membludak. Lalu pada malam yang keempat, Nabi tidak keluar. Padahal jamaah sudah kumpul. Begitu. Keluar-keluar justru malah Nabi di waktu subuh. Lalu beliau sholat subuh berjamaah, kemudian beres sholat subuh, beliau langsung bilang sama jamaah yang kumpul saat itu. Apa kata beliau? Saya tahu kalian kumpul tadi malam. Tapi sengaja saya tidak keluar, karena saya khawatir. Kalau ini terus berlanjut, maka saya khawatir sholat tarawih berjamaah itu berubah kedudukannya menjadi wajib. Nah, itu alasan Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang pertanyaannya, pernahkah Rasulullah sholat tarawih berjamaah di masjid? Memang pernah. Tetapi itu hanya dilakukan 3 malam. Usai 3 malam itu Nabi tidak keluar lagi. Bahkan kalau katakanlah jumlah 1 bulan itu 30 hari, katakan seperti itu, bukan yang 29, maka Rasulullah 27 malam itu sholat tarawihnya di rumah. Jadi kalau sekarang misalnya ada himbauan untuk tidak sholat tarawih di masjid, kemudian melaksanakan sholat tarawih di rumah, justru Nabi seseringnya di rumah sholat tarawih itu. Gitu. Himbauan itu sama sekali tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan sholat tarawih dengan mengambil keutamaannya. Nah, akhirnya seperti itu. Lalu di zaman Khalifah Umar, orang itu melaksanakan sholat tarawih itu berkelompok-kelompok. Sehingga tatkala Umar masuk ke masjid, Umar bilang gini, ini kok sholat kok gini gitu. Masing-masing ada kelompok-kelompoknya.
Gimana kalau disatu imamkan saja gitu kata Umar. Akhirnya dipilih 2 imam taraweh hasil pilihan Umar. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Tamim Ad-Dari. Begitu. Nah, kalau sekarang ada orang yang ada pandangan bahwa yang pertama kali mentarawih, sholat tarawih berjamaah itu di zaman Umar, itu mungkin harus diluruskan. Umar itu mensatu imamkan. Bahwa sholat berjamaah itu sudah terjadi. Cuma imamnya berkelompok-kelompok di masjid itu. Bercerai-berai lah, katakan seperti itu. Juga kita tidak tahu apakah itu diimami, apa sholat masing-masing, ya pokoknya bercerai-berai saja. Umar datang, kemudian kata Umar, udah disatu imamkan saja. Nah, semenjak Umar itulah sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid itu. Tapi yang menarik ucapan Umar. Coba apa ucapan Umar? Kalau saya tetap sholat di rumah. Itu ucapan Umar. Jadi kalau sekarang kita ditanya, mana sebetulnya yang sunnah itu? Tarawih di masjid apa tarawih di rumah? Dua-duanya juga sunnah. Bahkan Nabi Muhammad lebih sering sholat di rumah. Gitu. Sehingga kalau sekarang ada himbauan untuk tidak tarawih di masjid, sebetulnya itu kita sedang mengambil hidangan yang lain. Seolah-olah kita dihadapkan kepada 2 hidangan, antara tarawih di masjid dengan tarawih di rumah, toh dua-duanya juga adalah sunnah Rasul. Gitu. Mungkin kalau sendiri cobanya lebih berat, Ustaz ya? Bagaimana? Kalau sendiri mungkin cobanya lebih berat, Ustaz ya? Kalau sendiri, beratnya apa? Ya, kalau berjamaah kan semangatnya jadi ini gitu. Kalau sendiri-sendiri kan cobanya juga lumayan. Lebih berat. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan cobaan yang lebih berat itu pahalanya juga lebih besar gitu. Ya, kan biasanya kalau cobaan lebih besar, lebih berat, maka itu melahirkan pahala yang lebih besar lagi. Mungkin itu. Terus yang kedua tentang 42. Kalau 42 itu menarik. Satu-satunya yang menginformasikan sholat malam 443 itu adalah Siti Aisyah. Jadi dalam riwayat Bukhari itu Siti Aisyah bilang begini, 4 rakaat, 3 rakaat. Tapi kalau yang 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan 1, ini menarik. Beritanya itu dari Siti Aisyah juga ada, dari Ibnu Abbas ada, dari Ibnu Umar juga ada. Gitu. Makanya tadi saya bilang 443 itu adalah informasi satu-satunya dari Siti Aisyah. Tidak ada sahabat lain yang menceritakan 4 selain Siti Aisyah. Kebanyakan itu 221. Nah, namun karena berita ini adalah sahih, apalagi itu datang dari istri Nabi sendiri, maka 2 kaifiat ini bisa kita pakai. Itulah sebabnya kalau ada ustadz, misalnya saya pribadi kalau diundang berjamaah di masjid itu saya sering tanya, ini pakai yang mana? Karena memang dua-duanya ada dasarnya. Kalau 443 ya saya ikut. Kalau 221 ya saya ikut. Begitu tentang 42. Kalau sholat 4 rakaat itu hanya berlaku buat sholat sunat tarawih aja atau berlaku dengan sholat sunat yang lain, Ustaz? Misalkan duha, tahajud gitu. Baik. Kalau sholat tahajud, itu karena Siti Aisyahnya mengatakan begini, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau tahajud, 443 bisa. Bahkan ada informasi dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah pernah sholat itu formasinya begini, 4, 5, 2. Gitu. Dalam hadis Bukhari itu. 4, 5, 2. Jadi 5-nya itu witir, dan witirnya di tengah. Ini sekaligus memberikan jawaban bahwa witir itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di tengah.
Yang penting jumlah keseluruhannya itu ganjil. Itu yang pokok dalam sholat malam. Gitu ya. Siap, Ustaz. Ya. Syukur, Ustaz. Afwan. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Jadi tadi penjelasan yang barusan tentang sholat taraweh yang berjamaah dan tidak, insya Allah mungkin semakin meyakinkan kita bahwa afdoliyatnya ya di rumah gitu. Iya, Jadi betul, tidak usah Pak. terlalu. Dari yang tertulis sepertinya ada yang bertanya tuh. Oh, maaf, iya. Ada Ustadz itu. Oh, Saya iya, belum melihat chat. Ada itu. Dari Ibu Ratri. iya, Siapa silakan. dulu nih? Oh, ada sebentar. Ada beberapa ini. Mohon maaf tidak perhatikan. Oh, banyak ternyata. Sebentar, ini saya lihat dulu mana yang paling duluan. Pak Erwin. Ini Pak Erwin ya, Pak Erwin. Pak Erwin, sesuai anjuran MUI kita dianjurkan untuk ibadah di rumah. Gimana caranya kita mengoptimalkan ibadah Ramadan terbaik di tengah-tengah pandemik? Jazakallahu khairan. Mangga Ustaz. Ya, kalau kita Pak ya? Kalau kita lihat misalnya apa yang Nabi Muhammad lakukan di bulan Ramadan itu adalah amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan di luar masjid. Misalnya seperti Nabi Muhammad memperbanyak sedekah misalnya. Apalagi baca Al-Qur'an itu juga tidak mengenal tempat. Kemudian taraweh, barusan kita bahas bahwa Nabi Muhammad itu justru malah lebih banyak sholat tarawehnya di rumah, sholat tahajudnya di rumah, gitu Pak. Sehingga malah keadaan kita di rumah ini boleh kita katakan seperti kita istilahnya itu, katakanlah seperti Nabi Muhammad sedang dulu ketika mendapatkan wahyu di Gua Hiro misalnya, ya lakukan saja ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, begitu Pak. Adapun satu-satunya ibadah yang mungkin tidak bisa kita lakukan adalah itikaf. Cuma tentang itikaf ini saya ingin memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu bahwa Nabi Muhammad itu pernah marah Pak Ibu ya. Yaitu ketika beliau datang ke masjid, beliau melihat begitu banyak tenda, lalu Nabi tanya, ini tenda punya siapa ini kok banyak-banyak begini? Lalu kata sahabat, itu tenda istri-istri Anda, Rasul pengen ini ikut itikaf dengan Anda. Kata Nabi apa? Cabut semua tenda itu. Saya tidak akan itikaf tahun ini. Begitu kata Nabi, Pak. Kemudian tahun berikutnya beliau itikaf 20 malam, mengganti itikaf di Ramadan yang sebelumnya. Jadi bagi Bapak, bagi Ibu yang terbiasa itikaf di bulan Ramadan, katakanlah sekarang tidak itikaf, bisa mengikuti contoh Rasul ini. Kita itikaf saja Pak, nanti tahun depan setelah ini selesai, corona ini selesai, kita bisa qadha itu itikaf kita. Bahkan ada kabar gembira. Nabi Muhammad mengatakan, bagi orang yang terbiasa melakukan ibadah, kemudian tertahan karena alasan tertentu, maka pahalanya tetap akan dicatat. Subhanallah, Pak. Selama ini Bapak rajin ke masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian datang keputusan dari MUI supaya sholat di rumah saja, maka pahala ke masjidnya tetap akan dicatat. Begitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya tuh, biar ini khawatir. Berikutnya dari Pak Hilvan. Izin bertanya terkait ketakwaan, iman yang suka naik turun di tengah kondisi harus berdiam diri di rumah sehingga jarang bertemu dengan orang-orang yang dapat meningkatkan kembali rasa ingin beribadah. Bagaimana tipsnya supaya iman dan beribadah bisa selalu meningkat? Dari Pak Hilvan. Mangga Ustaz. Baik Pak, berteman dengan orang soleh itu adalah salah satu ya Pak ya, salah satu sarana yang dapat meningkatkan iman kita, bukan satu-satunya sarana, begitu Pak.
Sebab Allah juga menyediakan sarana yang lain. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah keimanan mereka. Kalau begitu, ini bisa kita pakai di bulan Ramadan ini, Pak. Misalnya satu, qiraah Al-Quran dibaca oleh kita sendiri. Yang kedua, kita setel saja, Pak. Kaset qiraah Al-Quran, imam-imam haram misalnya, imam-imam Mekah dan Madinah yang bacaannya bagus-bagus, itu kita perdengarkan di rumah. Insya Allah dapat meningkatkan iman kita juga. Atau kita bisa setel ceramah-ceramah, siraman-siraman rohani, begitu Pak. Itu juga menjadi sarana untuk meningkatkan iman kita. Insya Allah. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Bu Ratri. Ya. Sebagai perempuan tentunya seringkali tidak dimungkinkan untuk melaksanakan puasa 30 hari penuh karena ada siklus bulanan. Baik. Tanya untuk penggantinya, apakah diperbolehkan untuk mengganti puasa dengan fidyah meskipun tidak ada uzur? Enggak, Ustaz? Iya. Fidyah itu khusus buat yang tidak mampu puasa ya Pak Ibu ya. Ya, jadi karena ini adalah katakanlah karena datang bulan atau haid, maka tuntunannya itu bukan bayar fidyah, tetapi mengqadha. Begitu. Karena memang tuntunan bayar fidyah ini adalah untuk mereka yang tidak mampu puasa. Namun karena pertanyaannya ingin mengisi kekosongan, maka bisa diisi dengan sodako. Karena hakikat fidyah itu kan sodako. Gitu. Jadi dia bisa, misalnya katakanlah, apalagi kalau tertarik dengan sabda Nabi, siapa yang memberikan makan pembuka kepada orang yang sedang saum, maka pahalanya sama dengan orang yang saum. Maka dia bisa menyediakan pada hari-hari liburnya itu dengan memberikan makan pembuka kepada mereka yang saum. Misalnya 10 orang katakan seperti itu, atau 5 orang, dipersilakan untuk ikut makan di rumah, atau kalau sekarang karena tidak memungkinkan, nah, kita bisa menyediakan seperti tadi misalnya program di Samsul Ulum atau di Telkom tadi. Baik, berikutnya satu lagi nih mungkin. Masih ada dua lagi. Dari Pak Aris di bulan masih ada dua lagi Pak. Di bulan Ramadan kita kalau sudah melaksanakan tarawih apakah disunahkan sholat tahajud? Enggak, Ustaz. Boleh. Bukan disunahkan Pak, tapi dibolehkan. Ya, mungkin istilahnya bukan setelah tarawih atau tahajud ya Pak ya. Istilahnya adalah menambah jumlah rakaat tarawih gitu. Walaupun istilah itu juga tidak keliru, karena sering kita dapat pertanyaan. Nah, kalau Bapak mau melaksanakan tahajud setelah tarawih, pesan dari Nabi itu cuma satu saja, yaitu jangan melaksanakan witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Itu ya Pak ya. Terakhir mungkin Ustaz. Dari Jepang. Ya, dari Jepang, dari Pak Mahmud. Mahmud, satu lagi, Mahmud Sulistyo. Ya. Bagaimana dengan hadis yang isinya kurang lebih sholatlah berjamaah dengan imam sampai selesai? Maka akan ditulis pahala sebagaimana sholat penuh satu malam. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Baik, Pak. Yang harus digarisbawahi adalah kalimat sampai selesainya itu. Jadi ini kasusnya seperti ini, Pak. Kadang-kadang kita sering melihat, ya Pak, Ibu ya, ada orang yang kalau sholat tarawih itu sering pulang duluan. Begitu, Pak. Misalnya 8 rakaat, pulang duluan. Jadi tidak ikut sholat witir bersama imam. Kalau kita melihat hadis ini, maka kalau sholat tarawih bersama imam, maka teruslah sampai rakaat terakhir selesai. Itu maksud dari hadis ini, Pak. Begitu. Sebab kalau kita lihat sababul wurudnya, itu Nabi Muhammad menyampaikan hadis ini, saat itu beliau sedang jadi imam tarawih. Kemudian beliau tarawihnya sangat lama, sering ada ini Pak, sering ada niat untuk meninggalkan duluan. Makanya kata Nabi, siapa orang yang sholat bersama imam, maka dia harus selesai sampai witir. Maka akan dicatat bagaikan dia sholat sepanjang malam.
Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis yang tadi. Karena Bapak, Ibu, Ramadan yang kemarin terbiasa melaksanakan sholat taraweh bersama imam di masjid, kemudian pada saat sekarang ada kondisi yang tidak memungkinkan, maka insya Allah berlaku sabda Nabi yang tadi saya sampaikan. Apabila seseorang sakit atau dalam perjalanan, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, maka pahalanya tetap akan diberikan. Jadi insya Allah Pak, walaupun kita sholat di rumah, sholat sendirian, tapi yang Allah lihat adalah kebiasaan kita. Gitu Pak. Amin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya kira kita cukupkan dulu karena sudah jam 2 siang. Mungkin yang lainnya juga akan ada agenda lain, agenda terkait pekerjaan atau meeting lain. Saya berharap bekal ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nur Mutakin bisa semakin memantapkan kita memasuki bulan Ramadan. Amin. Dengan tidak ada keraguan lagi. Terutama mungkin yang banyak pertanyaan, kalau tarawih di rumah kumahanya. Justru ternyata itu lebih afdol lihatnya di rumah. Kesempatan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mempererat dengan keluarga, berjamaah dengan keluarga. Dan juga challenge buat bapak-bapak yang jadi imam bagi keluarga. Jadi imam taraweh gitu ya. Kalau selama ini nebeng ya jadi jamaah di masjid, sekarang ada challenge jadi imam di rumah gitu. Jangan sampai kalah dengan kultumnya juga Pak. Iya betul Pak, berikut kultumnya. Ya sampai kul hudai gitu kan. Apalagi nanti kemudian disabotase sama anaknya yang sekolah di sekolah Islam atau yang punya hafalan baik gitu kan. Masya Allah. Ya, jangan sampai lah ya. Kultumnya terpusat nanti Pak. Iya. Oh iya. Nanti Pak Said yang isi. Iya. Baik, terima kasih semuanya atas atensinya Bapak-Bapak. Oh ya, itu saya juga menawarkan, kan biasanya kalau yang bapak-bapak itu, kalau Ramadan bersama Ustaz Jafar kita belajar Al-Quran ya, bacaan Al-Quran. Kalau memang ingin diadakan, nanti boleh saya akan fasilitasi, nanti akan saya kontak Ustaz Jafar. Kalau misalnya ibu-ibu juga pengen, ada juga, walaupun setahu saya juga sudah ada ya grup ODOT ya di ibu-ibu ya. Nanti bisa kita fasilitasi. Tadi juga ada usulan bagaimana kalau tiap subuh kita adakan kultum, itu boleh jadi challenge juga. Mungkin nanti kita ketemu tiap subuh, nanti dijadwalkan kultum pertama siapa misalkan. Yang ringan-ringan saja. Ketua DKM lah yang pertama. Saling menyapa dan juga mungkin ini nanti kesempatan bagi Pak Kiki untuk memastikan bahwa semuanya sehat-sehat saja gitu. Ya. Check in. Pak Kiki, iya check in. Ya. Pak Kiki tiap hari memantau kita gitu ya, memastikan semuanya sehat. Mungkin itu bisa jadi media untuk silaturahim, memastikan semuanya sehat juga. Mudah-mudahan Ramadan ini kita walaupun dengan segala keterbatasan kita bisa jalani dengan kualitas yang terbaik. Amin. Bisa dijalani dengan sehat-sehat semuanya, tidak ada yang sakit. Karena sakit apapun repot Bapak Ibu sekarang. Jangankan nauzubillah ya, COVID, sekadar sakit. Jadi intinya gini, sekarang fasilitas kesehatan itu sangat membatasi pasien. Ini pengalaman pribadi. Berapa pekan yang lalu anak saya kena DB, itu lumayan untuk sempat pontang-panting ke beberapa poliklinik gitu ya. Sampai akhirnya bisa dirawat di rumah sakit. Jadi kita harus jaga kesehatan, mudah-mudahan bisa tetap sehat semuanya. Amin. Insya Allah pekan depan kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz Nur Mutakin di channel yang sama. Siap. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, terutama kepada Profesor Adi yang sudah memfasilitasi kita semua. Ya. Juga kepada mungkin jajaran Direktorat SDM yang sangat support. Pastinya saya harus mengucap terima kasih ke Bu Dina Pasaribu, Pak Kiki, dan rekan-rekan semuanya. Insya Allah ini jadi amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu tetap semangat. Saya tutup saja dengan hamdalah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang udah naik. Assalamualaikum.